سواك إن حلول الحادث العالمين الحكيم
an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Alqamah, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya sab'atu alafi sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudin. Man ta'allama, siapa saja yang belajar, baban akan satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, yang tafi'u, yang memberikan manfaat bihi, dengan ilmu, fi akhiratihi, di dalam akhiratnya, wa dunyahu, dan dunianya, a'tahu Allahu khairan, maka Allah akan memberikan kepadanya khairan, kebaikan, lahu baginya, min umuri dunia, daripada umur di dunia, sab'atu alafi sanatin, 7.000 tahun, siyamu nahariha, yang di siang harinya diisi dengan berpuasa, wa qiyamu layaliha, dan malam harinya diisi dengan qiyamul lail, makbulan, diterima oleh Allah, ghairu mardudin, tidak ditolak. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu. Kita tahu ilmu adalah merupakan cahaya pelita buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu itulah yang mampu menerangi diri kita, sehingga dengan ilmu itu kita bisa akan mencapai sebuah kesempurnaan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan kita dalam beramal saleh. Apalah artinya kalau kita tanpa ilmu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Maka penting bagi kita untuk belajar dan belajar tentang ilmu. Bahkan Al-Quran sendiri turun, surat Al-Alaq pertama kali kepada Rasulullah dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya apa? Membaca. Maka hadis ini sangat erat kaitannya dengan ilmu. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, satu bab, tentang sholat, satu bab tentang wudu, satu bab tentang tayamum, satu bab tentang haid, satu bab tentang zakat, satu bab tentang warisan, satu bab tentang sholat yang khusyuk. Banyak sekali ilmu-ilmu, Artinya siapa yang belajar satu bab ilmu, satu bab tentang keutamaan
akhirat dan dunia. Yang dengan ilmu tersebut manfaat buat diri kita, baik akhirat kita ataupun dunia kita. Contoh, kita belajar tentang sholat, kan manfaat. Ketika kita belajar tentang sholat, manfaat buat akhirat kita, manfaat buat dunia kita. Di mana manfaat dunianya? Kita bisa melaksanakan sholat sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau pernah melihat aku sholat. Ya. Emang pernah lihat Rasulullah sholat? Belum pernah. Tapi kan kita belajar dari siapa? Para ulama, dari para guru. Ya. Para guru kita belajar juga bersama dengan guru-gurunya. Guru-gurunya belajar juga lagi kepada guru-gurunya lagi. Guru-gurunya lagi belajar dari guru-gurunya lagi. Guru-gurunya lagi belajar terus sampai kepada tabi'in. Ya. Tabi'in belajar kepada para sahabat, sahabat belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipikir-pikir, ya, kita sudah Mataram yang kesekian kalinya. Ilmu itu sudah diwariskan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Rasulullah mewariskan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, 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 tabi'in kepada tabi'in, 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 tabi'in kepada para imam mazhab, imam mazhab kepada para imam mujtahid, imam mujtahid kepada para ulama, ulama sampai kepada kita semuanya. Panjang jalur ilmu itu. Ya. Maka ini adalah sebuah apresiasi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada siapa? Kepada orang yang mau belajar tentang ilmu. Ya. Yang mau belajar tentang ilmu. Dan ilmu tersebut bermanfaat buat kita. Karena syarat kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah, dalam beramal soleh, di dalam menjalankan sesuatu apapun, semuanya harus dengan ilmu. Ya. Syarat mutlak seseorang ingin ngapain aja pakai ilmu. Motong ayam aja harus pakai ilmu. Iya, kalau enggak pakai ilmu itu langsung putus semuanya. Zaman saya begitu. Saking semangatnya tuh motong ayam, bukan lagi uratnya yang dua ini putus, amal lehernya putus. Semenjak itu dia langsung trauma, bukan lagi berani motong. Harus diganti. Wudu dengan ilmu. Tanpa kita barengi ilmu, tanpa kita punya ilmu, maka wudu kita gak akan sah. Ya. Asal usap, asal basah, gak bisa. Ya. Wudu kaki dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian kepala, baru muka belakangan. Nggak bisa, harus pakai ilmu. Ya. Sholat pun juga begitu, harus dengan ilmu. Ya. Tanpa ilmu nggak bisa kita bisa sholat dengan sempurna. Ya. Bagaimana tata cara takbiratul ihram? Kapan niat dimulai ketika sholat? Ya.
bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, itu semuanya ilmu. Orang tanpa ilmu maka akan tertolak semua amal-amalnya. Ya, Ibnu Ruslan pernah berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak dan tidak akan diterima. Walaupun punya semangat untuk melakukan satu ibadah, satu amal soleh, tapi nggak ada ilmu. Mukul beduk aja harus pakai ilmu. Mukul beduk, Pak. Ada ilmunya nggak? Ada. Ada ilmunya. Tok 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 tok. Dum. Dum 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 dum. Tok 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 tok. Dum dum dum. Nah, kalau dum-dumnya sampai 3 kali itu berarti sholatnya sholat maghrib. Kalau tok-toknya sampai 4 kali berarti sholat zuhur, sholat isya, ya, sholat asar. Enggak main asal pukul, ini sholat. Ini ada topeng, kita pukul. Semuanya harus dengan ilmu. Maka Allah akan mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Darajatin, beberapa derajat. Dalam hadis ini, siapa yang belajar tentang satu bab tentang ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunianya, maka Allah berikan kepadanya kebaikan daripada umur di dunia 7.000 tahun. Jadi bandingannya orang yang belajar satu bab tentang ilmu itu sama dengan Allah berikan umur 7.000 tahun di dunia, yang 7.000 tahun tersebut siangnya dipergunakan untuk berpuasa, malamnya dipergunakan untuk qiyamul lail. Subhanallah. Jadi orang yang ngaji, orang yang belajar itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Kalau kita dulu belajar ta'lim, ingat satu syair. Fa inna faqihan wahidan muttawali'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan wahidan muttawali'an. Sesungguhnya orang yang ahli fikih, ahli ilmu, mutawarri'an, yang kemudian dia orang yang berhati-hati di dalam menjalankan hidup ini, di dalam menjalankan ibadah, berpegang teguh kepada ilmunya. Asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Itu lebih berat digoda oleh setan daripada 1.000 orang ahli ibadah. Artinya apa? Satu orang ahli ilmu bandingannya 1.000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Subhanallah. Makanya ada satu cerita, setan ketika masuk masjid melihat ada orang ahli ilmu lagi tidur, ada ustaz lagi tidur. Yang satu lagi ada orang di dalam masjid lagi sholat. Pas lagi melihat ke dalam itu, yang digoda
ibadah. Apalagi ibadah. Lagi tidurnya aja orang yang punya ilmu itu ibadah. Kenapa? Tidurnya ya pakai ilmu. Ya. Karena tidur juga pakai ilmu. Nggak asal tidur. Ya. Kalau kita kan biasa tidur asal tidur, pokoknya asal capek geletak. Orang yang punya ilmu mau tidur aja dia berwudu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ya, kalau kalian tidak mau tidur maka wudulah seperti engkau wudu akan sholat. Rasulullah pernah mengajarkan Aisyah, kalau engkau mau tidur sebisa mungkin engkau khatam Quran. Ya, engkau khatam Quran. Sebisa mungkin seluruh saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat sudah ridho terhadap diri. Sebisa mungkin engkau sudah pergi umroh, dan sebisa mungkin engkau sudah bersolawat kepada para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu serta para malaikat-malaikat Allah. Waduh, Aisyah dibilang kayak gitu, gimana caranya? Mau tidur mesti khatam Quran dulu, mesti umroh dulu, mesti apalagi kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara kita ridho sama kita. Ya kalau jadi tidur. Akhirnya Rasulullah ngajarin, maksudnya kata Quran, bacalah qul sebelum engkau tidur. Engkau baca qul 3 kali sama dengan engkau khatam Quran. Engkau mendapatkan pahala umroh. Maka jangan lupa engkau bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebelum engkau tidur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Engkau berselawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para malaikat serta para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Ucapkanlah selawat kepada mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa malaikatika wa anbiyaika wa rusulika ajma'in. Dan sebisa mungkin seluruh kaum muslimin mendapatkan ridho dan mereka ridho terhadap diri. Ucapkanlah istighfar kepada mereka. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil huquqi aliyya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tidur dan pulas. Itu tidurnya orang yang punya ilmu. Gak asal ngorok, gak asal merem. Sehingga orang yang punya ilmu sulit untuk digoda oleh syaitan. Sulit digoda oleh syaitan. Kenapa? Semuanya ya dilakukan dengan ilmu. Ya. Ngaji begini aja. Ya. Kalau salah niat, nggak pakai ilmu, ya, kurang sempurna. Maka niatkan duduk kita di majelis ini, di musola ini, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang belajar satu bab tentang ilmu oleh Rasulullah diperumpamakan dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang hidup 7.000 tahun. Masya Allah. Siangnya beribadah, puasa, malamnya qiyamul lail.
warisan dari Rasulullah hanya ilmu. Nah, di sini diriwayatkan juga oleh Ibrahim Al-Qamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qiraatul Qur'ani a'malul makfiyin, membaca Al-Qur'an adalah amalan orang-orang yang berkecukupan. Wassalatu a'malul a'ajiz, dan sholat itu adalah amalnya orang-orang yang lemah. Wassaumu a'malul fuqara'i, dan puasa itu amalannya orang-orang fakir. Wattasbihu, dan tasbih a'malun nisa'i, amalannya wanita-wanita. Wassadaqatu a'malul asfiyani, dan sedekah itu amalannya orang-orang yang dermawan. Wattafakkuru, dan tafakkur a'malud du'afai, amalannya orang-orang yang lemah. Ala adullukum ala a'malil abtar, tahukah engkau, maukah engkau aku tunjukkan amalannya para pahlawan? Qila, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma a'malul abtar, apa sih amalannya para pejuang, para pahlawan? Qala talabul ilmi, Rasulullah menjawab, menuntut ilmu. Fa innahu nurul mu'minin, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya orang yang beriman, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi amalan para pejuang, para pahlawan itu menuntut ilmu. Indonesia ini, kalau saat itu nggak ada orang-orang yang punya ilmu, nggak ada orang-orang cendekiawan, ya, barangkali Indonesia belum merdeka. Alhamdulillah ada Soekarno, ada Bung Hatta, ya, ada Abdul Wahid Hashim, ya, ada kelompok 7, ada kelompok 9 yang merumuskan kemerdekaan Indonesia. Mereka orang-orang yang punya ilmu. Mereka berpikir, mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau nggak ada orang-orang pintar, dibodohin terus kita. Maka majunya bangsa, majunya negara dengan ilmu. Tapi nggak tahu ke depannya. Anak-anak kita sudah kena gadget semuanya. Ya, belajar oga kalau main game, wah betul. Nah, kira-kira mereka nanti punya ilmu kagak kalau main game mulu? Saya juga lagi mikir itu. Santren kita. Ilmu game. Santren. Ngaji oga, sholat oga. Kalau main game bisa berjam-jam. Masya Allah. Ini bagaimana caranya? Kalau ke depan begini terus, saya juga mikir. Jalan satu-satunya pesantren. Di rumah kita nggak bisa terus berantem sama anak kita gara-gara dia main. Saya aja mau kesini aja berantem dulu, ngambil HP saya mana. Dia main game, entar dulu apa? Entar dulu puasa. Dulu kita kagak berani tuh ngomong sama orang tua, entar dulu sama tua. Dikeplakin kita. Ini entar dulu, waduh. Perubahan akhir zaman. Ya. Emang paling aman pesantren. Ya, paling tidak sudah ada program kalau pesantren, waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya istirahat. Hampir tidak ada waktu untuk main. Ya.
apa yang laku? Makin gede makin nyusahin orang. Tapi kalau manusia dinilai dari iman dan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Enggak ada. Allah akan angkat derajat orang yang gemuk dan orang yang tidur. Yang diangkat derajatnya orang yang punya iman dan punya ilmu. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilmi, saya ini budaknya ilmu, kotanya ilmu. Ya. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu daripada ilmu. Jadi Nabi itu budaknya ilmu. Budaknya, namanya budak, tau kan budak? Apa aja lah. Tempatnya ilmu itu Rasulullah tempatnya ilmu. Ya. Maka Rasulullah pantas disebut sebagai orang yang paling sempurna. Kenapa? Karena dalam diri Rasulullah semuanya ada dan semuanya sempurna. Sebagai seorang ayah, beliau adalah ayah yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebagai seorang suami, dia adalah suami yang terbaik buat istri-istrinya. Sebagai pemimpin, beliau adalah pemimpin yang terbaik buat umatnya. Sebagai seorang nabi dan rasul, Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul yang terbaik di antara para nabi dan para rasul. Sebagai seorang panglima perang, Rasulullah adalah orang yang terbaik buat anak buah dan bentaranya. Karena Rasulullah punya ilmu semuanya. Ya. Punya ilmu. Mau ilmu apa aja ada dalam diri Rasulullah. Ilmu kedokteran ada. Ilmu kenegaraan, tata negara ada. Ilmu perang ada. Ya, semuanya ada. Makin kesini warisan Rasulullah dikapling-kapling. Dikapling-kapling. Iya, nggak ada orang bisa dua sekaligus. Ustadz aja, jangan ustadz merangkap presiden. Nggak gitu. Ahli aja sekarang terus dibagi. Dokter, ya, kalau dia ilmunya baru separuh itu namanya dokter umum. Tapi kalau semakin kesini, kalau sudah spesialis, dia dari kaplingin lagi mahal. Spesialis mata, spesialis gigi, spesialis jantung, spesialis urologi. Ini yang spesialis jantung nggak bisa dia ke gigi, nggak ngerti. Spesialis jantung nggak ngerti, dia spesialis mata. Makin ke kambing. Sama dalam ilmu agama juga begitu. Yang ahli fikih, fikih. Yang ahli tafsir, tafsir. Yang ahli tasawuf, tasawuf. Nasab. Yang ahli nasab, nasab. Yang ahli ilmu kalam, ilmu kalam. Begitu.
Dan semua ilmu itu yang sedemikian banyak ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau mengambil bagian spesialis apa. Ya. Sama, tukang bangunan juga kayak gitu. Yang bagian besi, bagian ngecat, bagian atap genteng, ya. Bagian pondasi, ya. Bagian ngaci, bagian gambar. Ya. Ada bagian cuma belinya doang di pasar ini. Bagian duitnya aja bagian lebor. Begitu. Dan itu semuanya ilmu, dan ilmu itu semuanya sudah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tinggal kita mau jadi ahli apa. Ya. Jangan sampai kita jadi ahli perbabukan. Bagian ya. Semuanya. Kita mau ahli masak silakan, mau ahli apapun yang kita tekuni, apapun yang kita perdalam dan kita tekuni, insya Allah itu bagian ilmu dan itu insya Allah bermanfaat buat dunia dan akhirat. Makanya mulai dari sekarang saya ini sebenarnya ahli apaan sih nggak jelas. Kan jadi menteri agama kan. Sekolah kan ahli perkomputeran. Walaupun sebenarnya dia ada bakat jadi ustaz, tapi dia lebih memilih ke komputer. Jelas soalnya duitnya. Kalau ustaz nggak jelas. Kalau ustaz ya kan apa namanya mesti sabar. Mesti sabar. Walaupun semuanya harus sabar di dalam kita menjalani hidup, tapi ustaz mesti lebih sabar. Ya. Kenapa? Karena yang dihadapi umat, berbagai macam orang, karakternya, ya, wataknya, macam-macam, beda-beda ini. Walaupun sama makannya nasi, minumnya kopi, tapi beda karakternya, wataknya beda-beda. Yang satu agak begini, satu agak begini. Nah, ustaz kan ngadepin mesti sabar, ya. Yang satu nggak demen ini, yang satu kayak begini. Makanya rezekinya ustaz gak kayak rezekinya pegawai. Kalau ustaz rezekinya min ghairi la yahtasib, tanpa diduga, tanpa ada perhitungan. Pas lagi wayangnya makan sate enak ustaz. Pas lagi giliran kamu nggak ada sama sekali. Namanya orang khutbah di masjid, kalau lagi selesai khutbah, kalau lagi tempatnya enak, kadang-kadang tempatnya disiapin makanan, alhamdulillah. Itu ustaz. Iya, aku pengen durian nih. Aku pengen tuh. Harus makan durian deh. Itu jangan. Ustaz makan dulu, udah disiapin, alhamdulillah. Apa sop tangkar, alhamdulillah. Habis khutbah kan lapar, makan sop tangkar, seger siang-siang. Pindah ke masjid tempat lain, namanya ustaz kan min haitsula ya. Cuma dikasih gorengan doang. Ustaz kan nih gorengan. Waduh, dikasih gorengan, minumnya air putih doang. Terus ya tengah jalan ustaz mampir aja ke warteg bola. Kalau di Beni gimana Beni? Nasi padang.
kembali lagi kepada ilmu, bukan jadi perbadokan. Kembali lagi kepada ilmu, maka penting ya kita menuntut ilmu kapan saja, di mana saja, siapapun gurunya, ya, karena kita nggak tahu dari siapa ilmu itu kita peroleh. Ya. Yang penting kita tetap mau ngaji, tetap belajar, ya insya Allah dengan belajar itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Falamma sami'a al-khawarij hadha al-hadis hasadu ra'iyyan wajtama'a syurata al-farid min jibalihim wallahu a'lam bishawab. Ada cerita tentang Sayyidina Ali dan beberapa tokoh khawarij ketika mereka hasud kepada Sayyidina Ali, ketika Rasulullah mengatakan Ali adalah pintunya ilmu, banyak orang yang hasud. Ya. Emang apa hebatnya si Ali? Apa pintarnya sih? Coba buat tes. Sayyidina Ali ditanya tentang apa bedanya, apa keutamaannya ilmu dengan harta. Satu pertanyaan dijawab berbeda-beda. Satu pertanyaan yang sama oleh Sayyidina Ali dijawab dengan jawaban yang berbeda. Hebat Sayyidina Ali. Keutamaan ilmu dan harta. Karena waktunya sudah habis, saya takut dikasih kartu merah. Soalnya peraturannya begitu, hisab selesai. Tandanya apa? Udah ada yang turun ngambil air minum.